Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Sucinovianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume jurnal yang berjudul Penggunaan Lilin Lebah dengan Penambahan Konsentrasi Minyak Atsiri Tanaman Serai atau Cymbopogon citratus sebagai pengusir lalat atau Musca domestica. Di sini ada bahan-bahan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada bahan alam yang digunakan, ada khasiat dan kegunaan, ada bentuk sediaan yang dibuat, dan ada parameter mutu yang diujikan. Yang pertama ada bahan alam yang digunakan. Bahan alam yang digunakan di sini yaitu tanaman serai atau Cymbopogon citratus. Nah, serai ini atau yang biasa kita sebut sereh adalah tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang mengandung minyak atsiri dan memiliki aroma yang menyengat. Selanjutnya di sini ada khasiat dan kegunaan dari tumbuhan serai. Yang pertama itu dapat merelaksasikan tubuh, dapat menyegarkan pikiran, dapat memperbaiki mood, dapat menyembuhkan penyakit yang memberikan efek fisiologi sebagai pengusir serangga atau lalat, dan memberikan efek terapi bagi tubuh. Selanjutnya ada bentuk sediaan yang dibuat, yaitu lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi sendiri adalah alternatif aplikasi secara penghirupan uap aroma yang dihasilkan dari beberapa tetes minyak atsiri serai. Lilin aromaterapi akan memberikan efek terapi bila dibakar. Saat ini lilin aromaterapi banyak diformulasikan sebagai aromaterapi yang juga berfungsi sebagai pengusir lalat. Lalu di sini ada parameter mutu yang diujikan. Yang pertama itu ada uji waktu leleh. Uji waktu leleh ini dilakukan dengan cara membuat lilin dengan cetakan paralon, lalu ukuran diameternya 3 cm dan tingginya 8 cm. Kemudian lilin ini dinyalakan dan disiapkan stopwatch untuk menghitung waktu leleh lilinnya sampai lilin itu tidak menyala lagi. Yang kedua ada titik leleh. Uji titik leleh ini dilakukan dengan mengambil lelehan menggunakan pipet tetes. Hasil titik leleh ini disimpan di dalam lemari es selama 16 jam dengan suhu 4-10 derajat Celcius. Kemudian pipet tetes tersebut dimasukkan ke dalam beker gelas yang kosong yang terletak di dalam panci yang berisi 500 ml air. Nah, kemudian panci itu dipanaskan. Lalu termometer itu ditempelkan ke mulut pipet tetes. Saat lilin dalam pipet jatuh ke dalam beker gelas, angka yang terlihat pada termometer dicatat sebagai titik lelehnya. Yang ketiga ada uji daya tolak lalat terhadap lilin. Pengujian ini dilakukan di dalam ruangan kotak dengan ukuran 1 meter x setengah meter yang pada setiap bagiannya diberi 2-3 lubang. Lalu dimasukkan umpan berupa ikan busuk, 10 ekor lalat, dan lilin yang akan diujikan. Setelah itu ditunggu sampai lilin mati dan dihitung lalat yang tersisa di dalam kotak. Selanjutnya ada uji organoleptik. Uji organoleptik ini yang digunakan adalah uji hedonik yang bertujuan untuk mengevaluasi kesukaan panelis terhadap produk lilin yang dihasilkan. Uji organoleptik ini atau biasa juga disebut uji indera atau uji sensori yang merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Berdasarkan SNI 0386 strip 1989 strip A garis miring SII 0348 strip 1980, keadaan fisik lilin adalah warna yang sama dan merata, tidak retak, tidak cacat, dan tidak patah. Uji ini dilakukan oleh 15 panelis yang diminta mengisi lembar kuesioner. Nah, ini adalah tabel dari pengujian organoleptik. Di sini ada jenis ujinya, yaitu ada uji hedonik,
skala penilaiannya yaitu 1 untuk tidak suka, 2 untuk biasa, 3 untuk suka, dan 4 sangat suka. Nah, di sini juga ada uji mutu hedonik. 1 untuk tidak kuning, 2 untuk agak kuning, dan 3 untuk kuning. Dan di sini juga ada uji aroma yang 1 itu untuk tidak berbau serai, 2 untuk sedikit berbau serai, dan 3 untuk berbau serai. Dan di sini juga ada tekstur lilin. 1 untuk tidak lembut, 2 untuk sedikit lembut, dan 3 untuk lembut. Nah, selanjutnya di sini ada uji efek setelah dibakar. Nah, adapun proses pada uji efek saat bakar yaitu disiapkan lilin yang telah dibuat. Lilin dinyalakan, kemudian langsung dimatikan, dan panelis diminta untuk mencium aromanya, lalu mengisi kuesioner. Adapun keterangan dari efek setelah dibakar yaitu 1 sesak, 2 pusing, 3 agak pusing, 4 ingin tidur, 5 mengantuk, 6 kurang tenang, 7 kurang segar, 8 tenang, 9 segar, dan 10 segar dan tenang. Yang terakhir yaitu ada uji statistik. Nah, uji statistik ini data yang diperoleh selama pengujian daya tolak lilin aromaterapi minyak atsiri serai ini terhadap lalat, kemudian dibuat data analisis sidik ragam atau ANOVA, dan dilanjutkan BNT 5% dengan menggunakan mikroskop Excel 2013. Nah, kesimpulannya di sini karakteristik lilin aromaterapi yang memiliki waktu leleh terlama adalah lilin lebah dengan konsentrasi 3% minyak atsiri serai dan titik leleh yang sesuai SNI adalah lilin lebah dengan konsentrasi 5% minyak atsiri serai. Daya tolak lalat terhadap lilin aromaterapi tertinggi ada pada lilin aromaterapi 7%. Minyak atsiri serai yaitu dengan daya tolak 77%. Analisis daya terima panelis terhadap lilin aromaterapi minyak atsiri serai yaitu yang disukai panelis adalah lilin aromaterapi 7% dari segi warna dan tekstur. Lilin aromaterapi 5% dari segi aroma. Nah, ini adalah referensi jurnal yang saya pakai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.